dunia, mereka diterima sama keluarga, senang hati. Kalimat biar, oh dia udah tua aja, biarin aja lah, tunggu aja dia modar, itu kan enggak pantas diucapkan kan. Nanti ya mati sendiri, itu kan juga enggak pantas diucapkan. Karena mereka harus butuh perhatian dari kita-kita yang normal. Jadi kalau masyarakat kami itu terdiri, jadi begini, kalau ngomong kondisi, masyarakat kami kan terdiri dari 1.848 kakak atau 6.000 jiwa. Yang masuk kategori tunagrahita itu ada 48 kakak, 98 jiwa. Yang sangat miskin itu ada 290 kakak, itu sangat miskin. Kemudian yang kategori miskin ada 560 kakak. Yang lainnya sedang aja. Bang, diutamakan yang miskin gitu. Jadi wong miskin, telah wong miskin sehat, ya siapapun yang saya sakit. Besok lagi kita kayak apa? Ngajak pengobatan gratis. Maksudnya sih SPPS itu ya. Jadi berawal ketika kita masih SMA dulu kan kita sangat prihatin melihat orang-orang miskin dan orang-orang tunagrahita. Jadi mereka makan agak susah gitu ya. Kami berusaha untuk membantu. Salah satunya kami mencari bantuan berupa sembako, berupa beras dari pihak-pihak luar, pihak-pihak donatur. Kemudian beras itu kami bagikan buat mereka. Jadi itu kita lakukan. Kemudian hingga kemudian pada 2010 itu saya punya ide pemikiran bahwa orang tunagrahita tidak harus selamanya dikasih beras, tidak harus selamanya dikasih bantuan yang sifatnya konsumtif. Kami pengen membuat cara agar bagaimana mereka bisa hidup mandiri. Artinya setidaknya bisa membeli beras sendiri, bisa menghidupi diri mereka sendiri gitu. Jadi awal kegiatan kami menggandeng berbagai unsur, salah satunya pemerintah desa, kemudian juga tokoh masyarakat, kemudian juga Karang Taruna. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berkolaborasi membantu mereka. Berarti nanti berapa ya di Senin Selasa ya? Kendala pertama bagaimana adalah komunikasi. Karena kalau komunikasi dengan orang tunagrahita juga tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian yang kedua juga tantangan dari lingkungan sekitar. Karena rata-rata ketika kita pengen melakukan pemberdayaan juga muncul orang-orang yang berpikir negatif, jangan-jangan mereka cuma mau diperdayai atau mereka diperjualbelikan dengan atas nama program begitu. Itu adalah tantangan-tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami sama teman-teman tidak menyerah. Jadi kami pengen beri bukti bahwa kami benar-benar pengen serius untuk membantu mereka, memberdayakan mereka agar bisa hidup mandiri. Kamu mah. Kalau menurut kami, jadi menurut versi kami ya, jadi versi kami, pengalaman kami dan cara kami meneliti sendiri itu adalah memang benar-benar faktor kekurangan gizi dan yodium. Artinya ini terjadi karena kemiskinan. Jadi usia mereka kan sudah 35 tahun ke atas. Saat ini aja mereka sudah masih seperti itu, apalagi 35 tahun yang lalu. Jadi menurut cerita-cerita nenek, kakek, bapak itu, waktu itu mereka sangat miskin sekali, Mas. Jadi sehingga dalam kandungan mereka kurang nutrisi, kurang gizi, kurang yodium, akhirnya lahir seperti itu. Jeneng apa yang ngomong lo? Mul. Bapak ingin. Memang mereka untuk mencukupi gizi mereka itu enggak cukup. Ya ada yang miskin ini punya lahan pertanian itu kebanyakan enggak ada punya. Sawah yang punya kan yang kaya, bukan yang miskin. Jadi mereka memang kurang segalanya. Jadi makanya dia tuh cari nafkah itu paling ke hutan. Tidak tentu yang di desa itu punya lahan pertanian itu tidak tentu.
Bahkan cenderung lebih banyak yang tidak punya lahan. Kalau yang memang orang-orang miskin ini tidak punya lahan pertanian mereka. Biasanya cuma buruh tani, bukan petani. Padha karo wetan kulo Kang. Juga motor ada nilai apa? Ya, kalau pemerintah pusat kan programnya program reguler ya, kayak BLSM, bantuan langsung sementara masyarakat, BLT, bantuan langsung tunai yang berupa uang, begitu ya. Kemudian juga ada yang PKH, program keluarga harapan, itu juga berupa uang. Nah, gitu. Karena itulah kami berpikir kami punya program untuk memberdayakan mereka. Jadi kalaupun uang mereka tidak kita kasih keterampilan kan juga habis, Mas. Seperti halnya kita mengajar melatih untuk bikin keset. Itu ada yang sampai 2 minggu tidak bisa, ada yang diajari baru 2 hari 3 hari bisa juga ada. Jadi sesuai kemampuan mereka, kecerdasan mereka gitu. Kalau yang diajari itu belum selesai udah pulang itu juga ada, Mas. Dari sekian banyaknya tunagrahita yang ada di Karampatian, itu kan ada 3 kategori kan, ringan, sedang, berat. Kalau yang ringan itu masih bisa diajar untuk ini, dikasih pelatihan untuk bikin keset, untuk bikin tasbih dan yang lain-lain. Tapi kalau yang berat itu dia tidak bisa sama sekali. Mereka hidup itu tergantung sama orang lain, ibunya atau bapaknya atau keluarganya yang lain juga. Dia tidak mampu untuk bantu diri, itu tidak bisa sama sekali. Mereka hidup hanya apa adanya, Mas. Jadi ketika dia dulu sebelum terekspos Kampung Idiot ini kan mereka tidak pernah dapat bantuan dari manapun, khususnya untuk tunagrahita loh ya. Kalau mereka yang tunagrahita ini malah tidak ada penanganan sama sekali, memang sampai sekarang pun paling malah ya itu tadi, bantuan itu sifatnya konsumtif untuk mereka itu dari para dermawan yang datang malah. Tapi kalau khususnya penanganannya sifatnya untuk mereka itu bisa mandiri itu belum ada sama sekali. Makanya kita sama perangkat desa sama pemerintah desa Karampatian itu bahwasanya kita pengen mereka itu mandiri dengan jalan kita melatih mereka untuk bisa mandiri, bikin keset, bikin tasbih itu ya walaupun nominalnya kecil tapi setidaknya mereka bisa beli beras dari itu, Mas. Seperti halnya kita mengajar melatih untuk bikin keset. Itu ada yang sampai 2 minggu tidak bisa, ada yang diajari baru 2 hari 3 hari bisa juga ada. Jadi sesuai kemampuan mereka, kecerdasan mereka gitu. Kalau yang diajari itu belum selesai udah pulang itu juga ada, Mas. Ini. Tak.
Dari sekian banyak yang tunagrahita di Karangpaten itu hanya 3 pasang mas yang tunagrahita sama tunagrahita, dan mereka juga punya keluarga yang normal. Jadi yang mengasuh itu cenderung yang normal, neneknya atau saudaranya gitu. Nggak hanya yang tunagrahita sama tunagrahita pasangan itu aja, enggak. Banyak kan malah orang lain, kakeknya, neneknya, saudaranya gitu. Orang kelamben gitu. Dulu saya itu jualan es krim mas, keliling. Nah pas itu ketemu sama Bu Ini. Bu Ini itu saya lihat kan ya apa kayaknya kurang pas. Maksud saya agak beda sama yang lain. Termasuk orang yang kurang normal dikit kan, keterbelakangan mental. Itu kan kelihatan toh mas. Nah itu saya berpikir, wah ini kalau saya jodohkan sama Miss Siti gimana ya kan gitu. Ternyata bener, Miss Siti itu kebetulan rumahnya kan di belakang saya, dekat, saya masih termasuk family juga mas. Orang tuanya masih family, makanya saya coba untuk menemukan mereka. Karena Miss Siti sendiri juga mungkin kebutuhan biologisnya juga punya. Karena ya kalau masalah itu mungkin wajar. Makanya setelah saya temukan mereka, alhamdulillah itu sama-sama mau. Itu akhirnya keluarganya Miss Siti sama keluarganya Bu Ini itu saling cocok juga, akhirnya dikawinkan gitu. Dan alhamdulillah juga Miss Siti itu punya anak, sudah punya anak 2 sekarang. Kebetulan malah cantik-cantik malah. Jadi tidak seperti yang dibilang mungkin orang tunagrahita sama tunagrahita anaknya nanti karena faktor genetik anaknya bodoh atau anaknya cacat, tapi ternyata enggak. Alhamdulillah malah anaknya cantik dan perkembangannya kelihatan juga bagus. Sekarang dia juga ikut PAUD juga, otaknya juga lumayan cerdas. Ano kok yami? Tangannya kedempet. Adus. Ketika melihat kondisi mereka yang begitu, itu semangat tetap muncul. Jadi semangat untuk membuktikan kepada orang banyak bahwa tunagrahita tidak harus selamanya dipandang sebelah mata. Tunagrahita tidak selamanya hanya mampu dikasih beras, tapi mereka kita ajari untuk mandiri agar bisa membeli beras sendiri. Iya. Siapa tuh? Bapakmu tuh. Yakin dong, gatel. Oh, gatel. Gatel. Iki ndok, ndok. Terus kerja lo, joki main. Entek susu, tuku dhewe, jo. Sik oke susu. Piro? Arep apa, Nduk? Arep Tampur. Ojo. Ae kan ngomong. Angel. Go. Nah, ini lho. Susu lo, ojo campur sego. Oleh. Banyu gelas, banyu ngombe setengah. Ojo campur sego. Lah susune campur sego. Ora. Iya, kita warna ya. Banyu. Tapi monggo, ngeremo. Dadah.
Itu anaknya yang sering ngasuh itu budenya, sama anak saya juga sering itu anaknya diambil anak saya, diasuh di tempat saya, di rumah saya itu sering. Jadi yang ngasuh anaknya Miss Siti sama Bu ini itu sering orang lain, saudaranya. Kalau ibunya itu sebatas menyusui, itu tetap dia minum asinnya cukup. Kalau yang untuk mengasuh anaknya itu sering budenya sama ini. Orang-orang lain malah. Dalam pengawasan kan mengasuh itu termasuk mengawasi. Mungkin kalau anaknya lagi panas kayak atau pilek kayak itu kita tahu langsung Mas. Untuk pemenuhan materi nafkah, insya Allah cukup lah karena Miss Siti tenaganya kuat juga. Walaupun otaknya kurang cerdas tapi tenaganya kuat. Makanya dia sering disuruh orang untuk kerja di rumahnya, itu sering. Miss Siti itu yang penting disuruh kerja tidak pakai otak, itu tidak pakai manajemen, itu dia bisa. Tapi dia kalau disuruh disuruh pekerjaan, melakukan pekerjaan yang sifatnya pakai otak, ini harus gini, dia tidak mampu. Tapi kalau sekedar untuk angkat-angkat panenan, mengambil apa, itu dia kuat banget. Ya saya pikir memang itu SDM mereka hanya seperti itu, jadi kita selaku pendamping itu harus sabar, ekstra sabar. Terus mandi, adus. Melihat kondisi mereka yang begitu, itu semangat tetap muncul. Jadi semangat untuk membuktikan kepada orang banyak bahwa tunagrahita tidak harus selamanya dipandang sebelah mata. Tunagrahita tidak selamanya hanya mampu dikasih beras. Tapi mereka kita ajari untuk mandiri agar bisa membeli beras sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.